Pernah dengar lifestyle medicine? Belum. Kedokteran gaya hidup. Jadi itu dimulai dari gerakan ini di Amerika ya. Jadi pengobatan konvensional itu seringkali tidak menyembuhkan dan akhirnya pasiennya meninggal tanpa sembuh. Kalau kita bicara di dunia kedokteran, mereka tuh mengetahui bahwa yang namanya diabetes itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Kalau tekanan darah tinggi adalah seumur hidup dan harus minum obat seumur hidup. Itu menurut kedokteran konvensional. Tapi kalau menurut lifestyle medicine nggak begitu. Makanya ada dokter-dokter yang mengarang buku, contohnya buku Reversing Heart Disease. Reversing Heart Disease artinya reversing, mundur. Jadi tidak menyembuhkan penyakit jantung. Reversing diabetes, menyembuhkan penyakit diabetes. Itu adalah pendekatan lifestyle medicine. Nah, ditambah lagi karena kita percaya dengan Alkitab, dan saya rasa juga agama lain juga percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan itu menciptakan manusia itu sebetulnya sudah komplit. Manusia itu sudah komplit. Dari sistemnya sudah komplit semua, sistem saraf, sistem kardiovaskuler, sistem muskuloskeletal, sistem pencernaan, sistem metabolisme, sistem sekretori ya, pembuangan, semua sudah komplit. Dan itu mempunyai kemampuan untuk regenerasi. Artinya apa? Bisa memperbaiki dirinya sendiri, mulai dari sel-sel, mulai dari DNA ya, DNA genetik, sel-selnya diperbaiki, jaringan diperbaiki, organ diperbaiki, dan sistemnya diperbaiki. Jadi itu. Manusia dulu waktu di surga itu sebetulnya sudah anti-aging, karena manusia di surga itu hidup kekal ya. Dan nantinya pengharapan kita juga akan menjadi hidup kekal. Nah, rahasia dari hidup kekal itu ada di gen kita sebetulnya, di genetik kita. Waktu manusia berdosa, maka manusia itu mati. Bagaimana proses kematiannya? Itu prosesnya tidak instan, itu perlu waktu prosesnya. Waktu kita bertumbuh, kita menjadi mature ya, usia 20-an. Peak dari pertumbuhan manusia itu usia 20-an. Fungsi otaknya, fungsi jantungnya, dan segala macam itu mencapai puncaknya. Nah, kalau kita naik gunung, setelahnya apa yang kita lakukan? Turun gunung, kan nggak mungkin naik lagi, sudah di gunung. Demikian juga dengan hidup manusia. Kalau kita sudah mencapai puncaknya, langkah berikutnya apa? Turun. Jadi kalau fungsi metabolisme menurun, apa yang terjadi? Jadi kita punya metabolisme jadi rendah, turun. Nggak kayak dulu masih muda. Dulu waktu masih muda makan banyak, kok tetap langsing ya. Sekarang makan sedikit aja udah langsung gemuk. Yaitu fungsi metabolismenya menurun. Katanya minum air gemuk ya, padahal itu alasan doang ya. Sebelum minum air sudah makan apa kayaknya. Ya, itu ya. Jadi ada proses degenerasi. Nah, proses degenerasi inilah yang menyebabkan penyakit. Lebih parah lagi kalau kita tidak memperhatikan kita punya gaya hidup. Maka proses degenerasi ini, karena kalau regenerasi kan ke atas ya, kalau degenerasi itu ke bawah. Proses degenerasinya makin cepat jadinya. Contohnya apa? Kita ambil yang contoh yang paling mudah adalah kepadatan tulang. Manusia pada usia mungkin sekitar 18 tahunan itu mencapai kepadatan tulang 80% atau 90% kepadatan tulangnya. Ya. Jadi umur segitu atau sebelum segitu sebaiknya sih banyak stimulasi ke tulang.
Caranya gimana? Stimulasi tulang bergerak. Tulang itu harus ditarik-tarik oleh otot. Tulang itu harus dibentur-benturkan dengan gerakan kita. Dengan stimulasi itu, maka tulang akan meminta kalsium. Saya perlu lebih banyak kalsium. Jadi nggak ujuk-ujuk tulang minta tanpa sebab, harus ada sebabnya. Karena sering ditarik-tarik, sering digunakan, saya perlu lebih banyak kalsium. Jadi kalsium yang kita konsumsi itu akan pergi ke tulang. Kalau nggak banyak bergerak, apa yang terjadi dengan kalsium? Tulang bilang, saya nggak terlalu banyak kalsium, nggak perlulah banyak-banyak. Orang saya jarang dipakai. Ya. Jadinya kalau tetap minum yang atau konsumsi kalsium yang tinggi, tapi nggak pernah bergerak, akhirnya pergi kemana kalsiumnya? Dibuang. Orang nggak digunakan, kok ngapain? Saya dengar juga, katanya bisa jadi plak juga. Bisa jadi plak. Ya, jadi semua itu menurut melalui kebutuhan ya. Jadi itu proses regenerasi. Jadi makanya perempuan sebaiknya sih tetap aktif supaya tabungannya banyak ya. Jadi waktu dia usia 30-an itu 100% kepadatan tulangnya itu tabungannya udah banyak, udah tinggi. Pada waktu proses degenerasi berkurangnya kalau ini umpamanya level osteoporosis. Kalau tabungan yang segini kan jauh ya. Apalagi kalau udah menopause kan sudah tidak ada hormon estrogen, itu akan lebih cepat proses osteoporosis ya. Osteoporosis ya. Jadi apalagi kalau orang yang tabungannya sudah tinggi dan dia tetap aktif sampai tua, maka untuk mencapai titik rendahnya ini akan jauh lama. Mungkin rate degenerasinya itu bisa 0,5 sampai 1% ya ke keropos tulang. Kalau yang menopause itu bisa meningkat sampai 2 sampai 4% di wanita. Ya. Jadi harus banyak menabung kepadatan tulang. Nanti turunnya akan lebih pelan. Kalau biasanya 0,5%, 1%, bisa lebih kurang dari situ, kan lebih bagus jadinya. Itu berlaku untuk semuanya, arteri kita, otot kita, dan lain sebagainya. Oke, jadi dengan lifestyle medicine ini, oh ya satu lagi, penyakit itu memang kita sudah dituliskan di dalam gen kita. Penyakit itu sudah ada. Siapa yang tulis? Dari warisan kedua orang tua. Ya, orang tua saya, umpamanya dari nenek Renggang, saya tahu dia punya diabetes. Lalu dari kakek, dari engkong ada kanker usus. Nah, dari ibu saya 2 saudaranya meninggal karena stroke, hipertensi. Ya, 1 meninggal karena kanker usus juga. Jadi itu semua ada di gen saya karena kan diwariskan. Nah, tapi Tuhan itu adil. Ya. Ada yang namanya, bukan berarti kalau sudah mewarisi gen itu mau nggak mau saya mau hidup bagaimanapun ya udah pasti dapat penyakit. Itu kan nggak adil ya. Tuhan itu adil. Ada yang namanya epigenetik. Epigenetik ini adalah yang mengatur ekspresi dari gen kita. Dia yang ngatur, dia polisi lalu lintas. Oke, kamu lampu merah, berarti apa? Untuk ekspresi penyakit diabetes dari nenek Renggang di lampu merah, berarti nggak jadi dong. Di stop, berarti saya nggak akan kena diabetes. Untuk hipertensi sama epigenetik diputuskan lampu merah juga nggak boleh jalan, berarti saya aman. Ya, tapi kalau saya berubah gaya hidupnya, apa yang terjadi? Lampunya jadi hijau, jadi ekspresi genetiknya jadi, itulah makanya orang jadi sakit. Nah sekarang apa saja yang mengatur epigenetik ini, si polisi ini, ya, pengatur lalu lintas. Yang mengatur epigenetik adalah gaya hidup kita, ya, apa yang kita makan, kebiasaan olahraga kita seperti apa, tidur kita bagaimana, tingkat stres kita seperti apa kita cukup minum air, apa kita cukup
terpapar sinar matahari, ya, itu semua mempengaruhi epigenetik kita. Relasi kita dengan sesama manusia seperti apa? Kalau banyak musuh, seperti siapa sekarang banyak musuh? Ada satu presiden ya, yang kesana kesini cari musuh ya. Wah, repot itu jadinya ya. Jadi ya itu semua dirangkum dalam gaya hidup ya. Gaya itulah yang mempengaruhi ekspresi genetik kita. Ya, jadi kalau kita punya warisan genetik dengan berbagai macam penyakit, jangan khawatir. Kalau gaya hidup kita sehat, itu akan dicegah, di stop. Mungkin itu dulu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi Pak Dokter bilang otak bisa apa tadi? Mengenai otak ya. Kan selama ini di dunia kedokteran itu, dunia kesehatan ya, bahwa semua sel bisa regenerasi kecuali susunan saraf pusat namanya itu. Susunan saraf pusat itu adalah otak dan spinal cord. Apa ya spinal cord bahasa Indonesianya? Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Itu adalah susunan saraf pusat. Nah, dari situ kan ada cabang-cabangnya tuh, saraf tepi namanya. Kata yang susunan saraf pusat ini tidak bisa regenerasi. Ternyata itu salah, keliru ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di permulaan tahun 2000-an ditemukan bahwa itu tidak benar. Ternyata susunan saraf pusat itu termasuk otak kita itu bisa regenerasi. Ternyata otak kita itu tidak gitu-gitu saja ukurannya. Kita pikir otak kita kan segitu-gitu aja. Yang kita lihat kan tengkorak. Tengkorak kan nggak mungkin menyusut, nggak mungkin mengembang kan? Ya segitu-gitu aja. Tapi isinya bisa. Otak kita itu punya sifat plasticity. Artinya apa? Dia seperti plastik. Fleksibel. Plastik kantong, ibu pasti tahu ya. Kantong kresek, kalau kita ke pasar, bawanya gimana? Pasti dilipat-lipat, disakuin kan? Nggak mungkin bawa plastik kosong digini-gini. Nggak pernah saya lihat kayak gitu kan? Nggak pernah. Jadi dia bisa kecil plastik itu. Tapi kalau udah diisi belanjaan bisa besar. Berapa kali lipat dari ukuran aslinya kan? Otak kita juga seperti itu. Nah, apa yang membuat otak kita besar? Ini penting untuk anak-anak yang bertumbuh kayak Tini ini ya. Penting juga untuk anak-anak yang mau kuliah, sedang sekolah, ya kan? Penting juga untuk yang bekerja, ya kan? Bekerja pakai otak bukan pakai otot kan gitu ya. Lalu yang pensiun juga perlu supaya apa? Jangan terkena Alzheimer. Berarti semua perlu, ya semua perlu. Jadi ada namanya hormon insulin-like growth factor. Itu diproduksi pada saat otot kita berkontraksi. Artinya pada saat kita berolahraga. Pada saat kita kontraksi, otot itu berkontraksi, maka diproduksilah hormon insulin-like growth factor. Nah, hormon ini akan menembus sampai ke otak dan dia akan menstimulasi yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Neurotropic factor. Artinya neurotropik itu adalah produksi sel-sel neuron. Sel-sel neuron itu adalah sel-sel otak beserta networkingnya, jaringannya. Sel-sel otak itu kan harus dihubungkan dengan dendrit dan akson ya. Itu semua. Jadi kalau orang yang olahraganya rajin, maka otaknya pun akan besar. Ada buku judulnya Sparks, ini buku dari Amerika ya, ada yang tulis. Jadi di buku itu dituliskan bahwa ada sekolah Naperville High School di Illinois, Amerika. Kegiatan murid-muridnya adalah dia masuk jam 6:30. 30 menit pertama bukannya kelas, bukan langsung belajar, tapi olahraga dulu. Dan olahraganya benar-benar ya, bukan hanya ringan-ringan gitu yang sesuai dengan resep latihan lah gitu ya. Lalu jam 7 mulai pelajaran.
pelajaran yang paling pertama dibuat adalah pelajaran yang paling susah. Kira-kira pelajaran yang paling susah apa ya? Matematika, apalagi? Fisika, apalagi? Kimia. Nah, itulah. Jadi setelah diteliti di Naperville High School ini, anak-anaknya jadi grade-nya naik. Ya, grade-nya naik. Yang tadinya biasa-biasa aja waktu elementary, waktu high school, kenapa bisa jadi begitu? Dan bonusnya lagi adalah moodnya bagus. Mood itu adalah suasana hati. Ya. Kalau orang yang optimis, orang yang tidak uring-uringan, yang berpikiran positif, itu adalah mood. Ya. Semangat itu adalah mood. Ya. Jadi ternyata kebiasaan ini dibawa terus sampai mereka ke universitas. Bahkan ada kesaksian dari muridnya ini, waktu dia di universitas, sebelum dia ini mengambil ujian, apa yang dilakukan? Olahraga dulu, baru ngambil ujian, dan hasilnya bagus. Nah, ada penelitian di functional CT scan otak dari manusia. Functional CT scan ini adalah scan yang mendeteksi aktivitas otak waktu sebelum dan jadi dibagi dua grup penelitian ini. Semua adalah murid-murid sekolah. Jadi grup pertama sebelum mengambil ujian dia hanya duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Lalu grup kedua disuruh olahraga selama 20 menit sebelum mengambil ujian. Apa yang terjadi? Setelah itu di functional CT scan yang standar, otak yang berfungsi itu hanya sedikit. Yang setelah bergerak 20 menit itu otak yang berfungsi itu lebih banyak. Artinya apa? Waktu mengambil ujian, kemungkinan siapa yang lebih bagus hasilnya? Saya dulu kebiasaannya sudah salah dulu. Kalau ujian itu biasanya sehari sebelumnya apa? Sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Ternyata salah ya. Mestinya tidur cepat, bangun pagi-pagi ngapain? Olahraga. Itu mengenai otak ya. Jadi ada penderita Alzheimer. Penderita Alzheimer, tahu kan Alzheimer ya, pikun. Di terapi olahraga, ya. Sebelumnya di functional CT scan waktu dia sakit, setelah 1 tahun atau 6 bulan tuh saya lupa. Di CT scan lagi ternyata ada peningkatan fungsi otak, dan dia bisa sembuh dari Alzheimer-nya. Jadi ya lumayan lah menolong ini. Itu salah satu dari gaya hidup ya, dari olahraga aja. Cuman memang saya tertariknya di olahraga sih. Mungkin itu ada pertanyaan lain mungkin? Saya dulu. Siapa? Ya, jadi tadi kan Dr. Erik kan tadi bicara tentang beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui ya. Nah, mungkin ini kan kita ini rata-rata ini lebih banyak yang usia pensiun lah, jadi usia lansia begitu ya. Nah, dari beberapa fenomena kesehatan tadi, baik tulang, otak dan lain-lain, mungkin perlu juga dari kesimpulan itu apa sih yang harus dilakukan pada masa tua ini agar kita lebih bertahan hidup, lebih bernyaman dalam hidup, lebih long life ya kalau dibilang anti aging kan kadang-kadang anti aging ini dihubungkan dengan faktor luar, jadi skincare dan lain-lain gitu. Saya kira itu yang saya mau tanya. Ya, jadi jawabannya memang tetap lifestyle. Jadi lifestyle ini harus dibentuk dari masih kecil ya. Contohnya dari makanan. Biasanya anak-anak lahir itu seleranya masih selera normal, kalau masih
bisa dibilang ya. Anak yang masih kecil itu yang belum tercemar dengan selera-selera duniawi ya. Makanan yang gurih, makanan terlalu manis, makanan apalah yang banyak bahan kimianya gitu ya. Mereka itu seleranya masih normal. Dikasih nenas yang agak asam-asam, mereka bilang enak, ya kan? Tapi setelah tercemar beda rasanya. Nah kalau kita mau lebih sehat, lebih ini harusnya kita kembali ke selera normal. Ya caranya bagaimana? Caranya bisa dengan puasa atau puasa buah bisa. Ya tetap minum tapi puasa buah, makannya buah-buahan. Nanti biasanya setelah beberapa hari itu selera kita akan berangsur-angsur kembali ke selera normal. Ya bisa dari situ. Tapi yang paling penting adalah dari otak kita. Kalau orang beragama bilang dari iman kita dulu, ya. Kita percaya nggak makanan yang sehat itu seperti apa? Ya. Kalau kita percayanya makanan sehat adalah yang tidak sehat, ya percuma. Kita nggak akan bisa berubah gitu ya. Jadi pilihan tetap dari kita makanan sehat dulu, ya. Makanan sehat dulu, kita sudah percaya, diupayakan dengan kebiasaan sehari-hari. Kita tambahlah makanan sehat itu, umpamanya pemilihan karbohidrat, gantinya tepung, roti, ya lebih bagus nasi kan, daripada nasi putih. Masih lebih bagus nasi merah karena glikemik indeksnya lebih rendah, ya. Ubi-ubian bagus tidak? Bagus, ubi-ubian bagus, ya divariasikan aja gitu ya. Jadi selera pertama ya harus kembali ke selera yang sehat. Kedua adalah bergerak. Itu penting sekali. Kenapa begitu? Karena kelemahan kalau orang sudah menua adalah apa? Malas gerak, mager Mager dan sulit juga bergerak. Karena apa begitu? Karena kita punya massa otot berkurang. Massa otot berkurang, kan proses degenerasi tadi. Massa tulang juga berkurang. Nah, rahasianya adalah kita harus memang sudah mempunyai gaya hidup aktif dari kita muda, sehingga waktu kita mulai proses degenerasi usia-usia 30-an itu tetap dipertahankan. Otot jangan sampai berkurang. Kalaupun berkurang sedikit-sedikit lah, jangan terlalu drastis ya. Nah, kenapa otot ini penting? Jadi di otot ini ada yang namanya mitokondria. Mitokondria ini adalah penghasil energi ATP. Ya. Nah, kalau orang yang sering menggunakan ototnya, itu mitokondrianya gede-gede, ukurannya besar, dapur MBG-nya besar dan banyak. Artinya apa? Produksi energi tinggi kan? Dan basal metabolisme, tahu basal metabolisme ya? Metabolisme kalori yang dibutuhkan di tubuh satu harinya, walaupun kita tidak bergerak apapun, itu namanya basal metabolisme. Ya supaya fungsi tubuh bisa beroperasi lah, supaya jantungnya nggak berhenti, paru-parunya bisa napas, sistem pencernaan bisa, itu kan jalan sendiri otomatis kan? Itu semua kebutuhannya itu namanya basal metabolisme. Jadi basal metabolisme tetap tinggi karena si dapurnya gede-gede kan. Jadi orang untuk menjadi kegemukan, kelebihan berat badan itu lebih kurang resikonya, ya, karena banyak dibakar. Mobil kalau cc besar kan jadi boros ya, nggak banyak, jadi banyak dibakar. Jadi nggak banyak yang ngendap, lemak nggak banyak mengendap. Ah itu penting, ya. Kan kelemahan kalau sudah mulai menua itu saya merasakan sendiri sih. Kalau udah umur 25 tahun ke atas mulai cepat gemuk ya. Iya, jadi kita harus tetap aktif, Pada waktu kita berolahraga itu, metabolisme akan tetap tinggi sampai dengan 6-12 jam, tergantung berapa berat kita olahraganya. Jadi supaya maintain high metabolism, harus diulang dong. Jangan cuma sekali seminggu, jangan jadi weekend warrior. Pernah dengar weekend warrior? Weekend warrior itu olahraganya hanya weekend. Ya, warrior kan tentara kan. Ya, jadi kayaknya hanya digenjot weekend doang.
Sabtu padel, tenis, Minggu apalah lari apa semua. Ya, itu nggak benar. Kan kita mau maintain high metabolism, harusnya paling tidak 5 hari seminggu. Dianjurkannya kalau olahraga moderat itu 7 hari seminggu, artinya tiap hari kan. Jadi kalau 2 hal tersebut diperhatikan, tambah kesehatan mental, kan sekarang lagi in juga kesehatan mental ya. Kesehatan mental caranya gimana? Tidur cukup, kena sinar matahari. Kenapa sinar matahari penting? Karena sinar matahari itu stimulasi kita untuk produksi serotonin. Serotonin itu yang buat kita semangat. Ya. Kalau olahraga juga ada juga namanya endorfin. Nah, morfin yang buat kita bahagia, dan nyeri-nyeri itu jadi berkurang. Kalau Bapak Ibu mungkin yang banyak keluhan, aduh nyeri-nyeri sendi, itu perlu endorfin. Ya, nggak perlu beli di toko, kan itu harus pakai apotek, harus pakai resep dokter. Itu morfin kan obat keras, kita produksi aja sendiri dengan berolahraga dan kena sinar matahari, tidur cukup. Jadi mudah-mudahan dengan itu ya usia kita walaupun sudah tua masih tetap aktif. Kalau mau nanya, ya, boleh. jamnya olahraga, malam itu sampai jam berapa? Sebetulnya sih jam olahraga itu terminologi olahraga itu sebetulnya kalau zaman dulu kita Nusantara ini masih banyak profesi petani, itu nggak ada namanya olahraga. Nah itu dia. Kenapa ada olahraga? Semenjak orang Indonesia banyak yang sedentary, yang tidak aktif, makanya dibilang olahraga. Jadi kapan waktu olahraga yang baik itu? Jawabannya sama dengan waktu kita kerja yang baik. Kita kerja jam berapa? Mulai pagi kan sampai sore banyak gitu. Jadi olahraga juga waktu kita bangunlah pada waktu masih ada matahari, itu waktu yang cocok untuk olahraga. Kecuali olahraga outdoor jangan di tengah siang bolong ya. Ataupun kalau olahraga tengah hari boleh di outdoor, tapi daerah yang apa? Banyak pohon. Saya terkesan dengan lapangan apa tuh di Senayan tuh yang banyak pohonnya, tempat orang olahraga. Itu Saroso yang dulu itu buat. Dulu saya sering kesana. Itu biar siang bolong juga, biar gimana matahari tetap teduh. Jadi orang Jakarta mestinya nggak ada alasan ya, mau waktu kapan aja boleh olahraga. Nah, kalau yang sibuk umpamanya, saya bisanya ada yang sore. Boleh sore, tapi kalau udah matahari terbenam cukup lah segitu ya. Saya penggemar bulu tangkis ya, waktu saya kuliah di UI di Jakarta waktu itu teman-teman ngajak bulu tangkis, tapi salah waktu itu. Bulu tangkis mulai jam 8 sampai jam 11. Pulang rumah malam, pulang rumah jam 12, belum ngantuk tuh, malah seger. Jadi tidurnya telat jadinya, itu nggak bagus ya. Jadi kalau sekarang sih saya olahraga paling telat jam 7 udah selesai. Nah itu nggak mengganggu tidur, jam 10 udah bisa tidur. Jadi kalau bisa olahraga itu selesai 3 jam sebelum waktu tidur kita. Ya. Paling bagus pagi-pagi atau sore-sore terkena sinar matahari yang tadi saya bilang ada serotoninnya ya, plus vitamin D. Vitamin D kan penting ya untuk imun sistem dan tulang kita kan. Ya. Jam olahraga itu agak sulit tuh kalau untuk orang-orang kerja sekarang dok. Betul. Jadi kebetulan biasanya orang pulang kerja itu paling cepat ya ada di rumah jam 7. Kemudian mereka lanjut nge-gym. Selesai nge-gym ada gym sepanjang 24 jam. Jadi anak-anak saya selesai nge-gym, kalau yang perempuan selesai nge-gym jam 10 ya Pak. Tapi kalau yang laki-laki bisa jam 11. Iya. Sampai di rumah. Mungkin harus dipertimbangkan kembali. Itulah dia. Anak ibu sibuk kan ya Bu ya. Saking sibuknya sampai nggak sempat makan. Bener atau salah? Pasti makan. Kalau ada waktu untuk makan
tidak ada alasan, tidak ada waktu olahraga. Kenapa? Saya punya mobil nih, saya punya waktu untuk ngisi bensin, tapi saya nggak punya waktu untuk pakai mobilnya. Maksud akal nggak, Pak? Hah? Beli mobil untuk apa? Dipakai. Kalau cuma diisi bensin doang, mending nggak usah punya mobil. Ya. Jadi selama kita masih makan, harusnya ada waktu untuk olahraga. Ya, saya mau tanya dok, Ya. khusus untuk saya sendiri. Saya oleh dokter dikatakan bahwa saya itu grade C untuk osteoartritis. Iya. Awal-awalnya dok, saya itu plantar fasciitis. Iya. Itu habis melahirkan tuh saya ngerasain itu, kalau saya turun dari tempat tidur sakit banget, saya nginjak ke lantai. Kemudian itu saya abaikan. Tapi saya juga suka olahraga, tetapi tidak serutin itu karena kita kerja ya dok ya. Memang tidak kepikiran waktu itu. Tapi saya termasuk orang yang sangat rajin bekerja dalam rumah dok. Wira-wiri kesana kemari sampai basah berkeringat. Nah, apakah itu disebut olahraga juga? Itu satu. Yang kedua, kemudian saya karena memang ini turunan seperti yang kata dokter tadi, kalau orang tua kita dua-duanya, jadi ada diabetes, kemudian ada tensi tinggi dari kedua orang tua, lalu kemudian ada mama saya juga mengidap lutut osteo, dan kebetulan kami juga hampir sudah beberapa yang diangkat rahimnya plus indung telurnya karena adanya mioma. Nah, kemudian dok, saya diangkatlah rahim dan indung telur. Harusnya dua-duanya diangkatnya indung telur, tapi dipertahankanlah satu untuk menjaga si estrogen ini supaya jangan sampai saya cepat keriput lalu tulang bermasalah. Sejak diangkatnya si rahim ini dok, cepat sekali saya mengalami yang namanya bengkok. Tapi saya sudah bengkok nih dok, sudah melengkung ya. Jadi bengkok. Saya nyadar-nyadarnya ibaratnya saya harus berolahraga dengan gila-gilaan juga setelah saya pensiun. Hanya itulah ada waktunya untuk melakukan olahraga yang benar-benar. Jadi saya mulailah dengan jalan kaki pagi, kemudian saya berenang 3 kali seminggu. Saya lakukanlah naik sepeda di dalam air, saya lakukan naik tangga dalam air beratus-ratus kali. Saya jalan di dalam air dengan kaki rata, tapi itu membantu untuk kemudian saya tidak seperti kemarin tuh penderitaannya untuk lutut. Tapi kemarin pas anak-anak liburan saya lupa tuh dok, karena saya sudah mulai sehat nih rasanya, sudah enak banget. Kami pergi ke kebun binatang Ragunan, saya berjalan kaki lah di sana selama 7 jam tanpa menggunakan tongkat dan deker. Iya. Jadilah saya sekarang tuh kelelahan sekali lututnya, seperti sakit lutut. Kemarin saya ke dokter ortopedi, kata dokter, ibu merasa sakit, tapi coba saya lihat dulu, dia lihat, ibu tidak bengkak, hebat sekali, dia bilang gitu. Apa yang ibu lakukan selama ini? Saya bilang saya bersepeda dalam air, kemudian saya naik tangga, banyak sekali yang saya ciptakan sendiri. Low impact exercise namanya. Iya. Ada yang saya ciptakan sendiri menurut kebutuhan saya, dan saya juga jalan kaki seperti itu dong. Nah, kalau saya tidak sempat, kemudian saya berdiri yang 1, 2 ya itu seperti itu, lalu saya yang setengah badan itu saya lakukan kalau saya nggak sempat lakukan olahraga apa-apa. Nah, apakah itu cukup untuk saya dok, atau dengan grade 3C berlebihan ke atau cukup? Oke. Jadi pertama mengenai waktu berolahraga ya, sebetulnya olahraga itu tidak perlu pakai pakaian resmi olahraga dengan aktivitas khusus. Olahraga itu bisa dilakukan dengan cara kita transportasi. Umpamanya kalau kita di Jakarta mau naik MRT, ya dari rumah jangan naik ojek. Umpamanya jalanlah kita dari rumah
umpamanya ada dapat setengah jam sampai ke stasiun MRT, terus di MRT jangan duduk berdiri, ya. Sampai di kantor kalau ke tingkat 2, 3 nggak usah pakai lift, nunggu lift kadang lama bisa 10 menit, kalau naik tangga udah nyampe, ya. Kalau mau ada perlu sama teman jangan ditelepon, jalan aja ke teman kita, kan lumayan itu. Udah berapa lama itu pergerakan kita kan? Nah, setelah itu umpamanya di rumah bapak-bapak daripada pergi ke tempat cuci mobil, ya cuci mobil sendiri. Yang lebih heboh umpamanya gerakannya sampai keringetan umpamanya, kan lumayan itu pekerjaan rumah ya. Jadi sebetulnya kalau kita niat Bu, pasti bisa. Pasti ada waktu. Buktinya kalau untuk makan pasti ada waktu. Nah, banyak sekali yang beralasan gitu, saya nggak punya waktu. Sebetulnya waktunya ada, cuman kita aja nggak mau. Waktunya ada, semua ada ya. Jadi itulah kira-kira. Lalu itu tadi yang pertama pertanyaan mengenai osteoartritis ya. Nah, osteoartritis itu kan memang beban mekanikal ke lutut kita. Lutut kita itu kan ukurannya nggak berubah-ubah, sendi lutut ya, segitu-gitu aja, cuman berat badan yang berubah. Ya. Jadi beban mekaniknya dengan shock breaker standar, tapi modifannya udah banyak. Shock standar tapi jadi truk, ya itulah repotnya. Itu beban mekanik yang menyebabkan osteoartritis. Kenapa osteoartritis terjadi? Jadi di lutut itu, sendi itu supaya dia bergesekan tapi tidak nyeri, itu ada namanya tulang rawan. Tulang rawan itu membatasi kedua tulang atas dan di bawahnya, femur dan tibia fibula, ya. Ada yang batasi tulang rawan. Tapi kalau kendaraannya sudah dimodif dengan shock standar, maka peredamnya akan aus, tulang rawannya habis, artinya tulang ketemu tulang. Itu yang menyebabkan nyeri sampai grade 3C, ya. Nah, bagaimana caranya? Ada orang bilang, wah kalau udah nyeri itu jangan banyak bergerak, nanti makin nyeri. Ternyata salah. Karena itu ada namanya synovial fluid ya, cairan di dalam sendi yang memberikan makan tulang kita, sendi kita. Dari situ fluid itu harusnya dinamis, tidak di situ-situ terus. Kalau di situ-situ terus dia beracun jadinya. Bekas-bekas metabolisme nggak bisa keluar, nutrisi nggak bisa masuk. Nah, apa yang membuat synovial fluid ini dinamis? Bagaimana caranya, Bu? Harus bergerak, ada pompanya. Ini pompanya nih. Pompa nih. Supaya sisa metabolisme dibuang, nutrisi masuk. Kan ibu mau regenerasi tulang rawan, harus dikasih makan. Kasih makannya caranya gimana? Sepeda dalam air, naik tangga dalam air, ya. Cuman Bu, itu namanya low resistance exercise. Tapi kita perlu juga exercise yang ada resistannya. Kenapa demikian? Yang saya bilang tadi, supaya menstimulasi tulang kita. Kalau tulang kita distimulasi, pengeroposan akan berkurang. Kalau yang kaki O itu, Bu, itu kemungkinan akibat dari osteoartritis. Dari osteoartritis itu. Bagaimana prosesnya sampai bisa jadi? Saya kurang hafal begitu. Mungkin Dr. Simon tahu. Osteoartritis bisa kaki O. Tapi untuk regenerasi masih bisa ya? Masih bisa. Ya. Jadi caranya Bu ya, satu, modifannya harus dikembalikan ke standar. Berat badan berarti. Iya, berarti ya. Nggak bilang. Diet.
Nah, Soalnya banyak GoFood. itu Bu ya. Jadi bebannya harus dikurangi dulu. Ya, sudah itu kurang 1-2 kilogram aja kerasa kok Bu. Iya. Kerasa itu. Saya mengalami juga karena saya rentan gemuk sih. Jadi kalau turun 1-2 kilogram itu kerasa. Ringan. Oh, enak gini ya. Lutut nih kayak magic ya. Iya. Saya pernah mengikuti seminar plant-based seminar di Amerika, di San Diego. Jadi di Amerika itu ada setiap tahun seminar plant-based. Plant-based itu apa sih sebetulnya? Plant-based itu adalah gaya hidup di mana makanannya adalah hanya dari tumbuh-tumbuhan. Plant-based whole food, plant-based whole food diet, ya. Jangan lupa whole foodnya. Ada makanan seutuhnya. Jadi makanan nabati seutuhnya. Itu yang saya ikuti Bu. Iya. Ya. Jadi selama itu 3 hari atau 4 hari itu makanannya 70% mentah. Yang dimasak hanya kacang-kacangan, biji-bijian. Karena nggak mungkin makan kacang hijau mentah. Bisa rontok giginya ya. Memang ada yang minta itu, jadi saya Ya. Saya ikuti itu Bu. Saya olahraga badminton. Itu ada rasa nyeri di sini. Iya, sama. Di lutut nyeri. Pada waktu saya makan di situ 3 hari hilang, nyerinya hilang. Ya, kenapa demikian? Itu banyak fitokimia. Fitokimia dalam tumbuh-tumbuhan, apalagi tumbuh-tumbuhan utuh ya, yang masih mentah. Jadi itulah obatnya Bu. Obat alami yang menghilangkan nyeri itu. Lalu saya perhatikan, saya buang air besar, agak cair, dan warnanya hitam, gelap. Detox alami. Setelah itu saya rasa perut saya ini ringan. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu rasakan sudah buang air besar, tapi perut ini kok masih Begah. begah, Nggak keluar semua kali. kurang serat, kurang serat Pak. Iya. Tapi kalau di sini waktu itu, wah enak bener, bener-bener menikmati yang namanya punya perut tuh enak. Saya belum sampai. Energinya Bu, energinya, wah mau ngajak berapa jam juga kuat ya, ternyata. Hobi badminton juga. Energinya nggak habis-habis energinya. Ya, jadi plant-based whole food diet itu sebetulnya bagus sekali. Nah, ada saya pernah lihat videonya, endoskopi dimasukkan ke dalam usus besar, kolonoskopi ya kalau itu ya, dari bawah ya. Lihat usus kondisi usus manusia. Ini yang pertama ditunjukkan adalah ini adalah usus dari penderita kanker payudara, hitam. Oh. Permukaan ususnya hitam. Lalu ada seperti cacing-cacing kecil putih-putih, parasit. Lalu ditunjukkanlah usus besar orang yang sehat, yang makannya juga sehat, pink, bersih sekali. Ya. Jadi dari situ aja bisa ketahuan kondisi usus kita seperti apa. Ya, kalau orang yang whole food plant-based diet, saya yakin ususnya warnanya pink. Nah, siapa yang tahu di sini jumlah sel tubuh manusia berapa? Miliar. Lebih, hitungannya triliun. Triliun ya. Iya. Kurang lebih 30 sampai 40 triliun jumlah sel. Tapi kita punya binatang peliharaan lebih banyak dari jumlah sel kita. Itu namanya microbiome atau bakteri baik dalam tubuh kita. Jumlahnya bisa 40 triliun sampai 100 triliun jumlahnya. Maaf ya, ini masih ada makanan tapi saya enggak. Kalau kita buang air besar, dibuang airnya dari kotoran itu, 50% berat kotoran itu adalah bakteri. Itu makrobiom kita. Ya, jadi jumlahnya sangat banyak. Apakah perlu makrobiom itu? Sangat perlu. Makrobiom itu yang menjaga usus kita tetap sehat.
tetap warna pink. Ya, kenapa tuh usus harus dijaga? Supaya tidak terjadi yang namanya leaky gut atau usus bocor. Ya, kalau terjadi leaky gut itu mestinya tuh jaringan sel usus itu rapat tapi bisa tembus, tapi selektif masuknya. Kalau leaky gut itu masuknya semua masuk gitu, nggak selektif lagi, termasuk bakteri-bakteri jahat. Nah, itu bisa memicu reaksi imun tubuh kita. Kan kalau ada benda asing masuk, sistem kekebalan pasti nyerang kan. Nah, itu bisa memicu penyakit autoimun. Penyakit autoimun apa contohnya? Asma. Kalau anak-anak yang tidak minum ASI, umpamanya dikasih susu formula, itu bisa ada risiko leaky gut. Lalu susu itu kan susu formula kan dari hewani ya, masuk ke dalam tubuh, diserang oleh sistem imun kita, dikenal lah gitu ya, bahwa ini tipenya seperti ini. Pada waktu dia pergi ke pankreas, kok sama? Jenis proteinnya sama, diseranglah pankreas. Masa anak itu bisa terkena penyakit diabetes tipe 1 karena beta selnya rusak, tidak memproduksi insulin lagi. Itu salah satu contoh autoimmune disease. Ya. Autoimmune disease yang lain adalah asma atau lupus dan macam-macam yang lain. Dia juga bisa men-trigger, itu kan inflamasi ya. Dia juga bisa men-trigger penyakit jantung, penyakit diabetes, kanker. Jadi penting mikrobiom ini. Mikrobiom ini juga memproduksi namanya serotonin. Tadi saya bilang serotonin. Serotonin itu adalah yang membuat suasana hati semangat. Jadi ada hubungannya, usus sama otak kita tuh ada hubungannya. Kalau ada masalah di usus, bisa kita moodnya jelek. Jadi pendeta kalau lihat ada anggota yang marah-marah, tanya dulu, ada masalah nggak usus kamu? Bisa aja itu ada hubungannya, ya. Ya kalau dia ususnya jelek mau dikonseling kayak gimana aja tetap aja uring-uringan. Ya. Ya jadi ada hubungan juga dengan sistem kekebalan tubuh usus itu di mikrobiom ini. Jadi peliharalah binatang peliharaan kita ya, baik-baik. Dengan cara apa? Kasih makanan sama dia. Tahu nggak makanannya apa? Serat. Di mana kita dapat serat? Buah. Kalau dari makanan hewani ada seratnya nggak? Nggak. Jadi harus banyak makan serat. Gimana kalau yang katanya asam urat nggak boleh makan yang hijau-hijau? Iya, ya benar tuh. Buahnya tuh, Iya. buah karena kalau buah-buah kan rata-rata kandungannya manis ya, gula. Nah kita pemilihan mana buah dan sayur. Kalau sayur kan berkaitan dengan asam urat tadi. Ya. Kacang-kacangan Kita juga. pilih itu yang cocok itu yang mana? Ya, saya rasa sih masing-masing ya. Setiap orang tuh bisa juga berbeda-beda. Ibu umpamanya cocok sama nanas, tapi bapak mungkin ada reaksi. Jadi masing-masing berbeda. Untuk asam urat itu bukan disebabkan oleh makan sayuran, itu purin yang tinggi, terus terjadi deposit di dalam sendi, inflamasi, itu yang bikin nyeri. Ada orang yang asam uratnya tinggi tapi nggak nyeri karena tidak terjadi proses inflamasi. Lebih bagus mana, dok? Langsung terasa asam urat baru 5 apa 6 langsung terasa atau yang tidak terasa? Kalau tidak terasa berarti tidak terjadi proses inflamasi, yang masih bagus. Walaupun nilainya tinggi, Iya. nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi ya sebisa mungkin jauhi sumber purinnya. Karena udah tinggi kan, jangan lagi input purin yang berlebih. Purin dari mana sih? Protein, kambing, seafood, itu kan bahan tinggi purinnya. Ya, protein juga sebetulnya nggak perlu tinggi-tinggi kok. Tadi kita ngobrol juga. Orang dewasa mah kan nggak perlu bertumbuh lagi, mau tumbuh kemana lagi, sudah begini. Tapi Bertahan ya. Paling bertumbuh ke samping ya, ke depan ya. Ya. Jadi protein mah nggak terlalu perlu banyak-banyak. Ya kecuali kita atlet ya Bu ya. Jadi sering apa? Ada lain. Kalau yang biasa-biasa aja sih nggak terlalu perlu
2 potong tempe sehari udah cukup. Ya. Nah, kembali ke mana tadi? Kok jadi ke tempe? Oh, asam urat. Ya, asam urat. Ya sebetulnya sih sayur ini nggak bikin asam urat, karena dia sudah ada asam urat, makanya makan sayur ini yang mengandung zat besi itu bisa men-trigger terjadi nyeri gitu ya. Teman orang-orang ada yang nggak masalah, ada yang masalah. Jadi nggak bisa dipukul ratakan, tergantung orangnya nih. Dr. Simon baru bicara. Jadi kenapa asam urat itu bisa membuat nyeri? Ya. Saya banyak makan sayur. Kalau hijau pasti tiap hari pasti ada sayur hijau. Tapi tidak asam uratnya nggak tinggi. Yang membuat masalah itu adalah darah, pH darah jadi asam. pH darah jadi asam, asam urat itu jadi mengkristal. Mengkristal berarti dia disimpan di sendi-sendi. Sedangkan kalau asam pH darahnya jadi basah, larut itu asam urat, dan kalau larut dibuang melalui ginjal. Nah itu masalahnya. Dan makanan yang paling banyak membuat basah, pH darah jadi basah adalah dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan makanan yang bisa membuat asam dan asam urat jadi mengkristal itu karena dari hewan-hewan, termasuk jeroan. Hewan-hewan. Itu saja buku saya ini namanya, coba lihat, Whole Plant Based Diet. Ya. Whole food plant based. Plant based diet. Whole bukan yang diproses. Makanan sekarang terlalu banyak ultra proses. Semua jadi apa namanya itu? Jadi sudah diproses. Tepung sudah dibilang Tuhan itu bodoh. Masa nggak buat tepung? Manusia buat tepung, padahal itu sama. Ya. Kalau makan seutuhnya itu bagus. Ya. Jadi saya kira begitu penjelasannya mengenai itu. Kita perlu juga berjemur ya, selama sinar matahari. Yang berapa aja kira-kira yang baik? Ya. Karena banyak mengatakan jam sekian, kita bingung yang mana yang benar. Ya ada yang bilangnya antara jam 10 sampai jam 3 sore, 2 sore gitu ya, untuk maksimal vitamin D. Kalau menurut saya sih asal terpapar matahari aja ya udah cukup gitu. Masa mau lihat-lihat jam, kan pas saya juga sering jalan pagi. Kalau ada tukang kebun di rumah, ada tukang kebun saya dua orang. Dia terpapar sinar matahari dari pagi sampai sore, nggak stop sampai hitam. Ya. Jadi tidak, asalkan bergerak. Yang masalah itu kalau di pantai orang berjemur tidak bergerak, terbakar. Jadi satu titik kan. Sedangkan orang kalau bergerak enggak. Bentar di sana, sebentar. Ya. Seperti apa itu petani? Ya. Mak lingkung.
Ya, itu masalahnya. Ya. Biasanya lagi. Dapat. Sekarang ini kan lagi tren dengan kolagen ya. Saya itu bingung ya. Saya punya lutut ini kan sakit nih. Lalu anak saya mengajarkan minum kolagen mah, beliin kolagen. Lumayan berkurang ya. Terus saya nonton TV, dia lihat di ini. Dia mengatakan makan telur tiap hari. Mana yang benar? Ada yang mengatakan tidak boleh makan telur. Jadi akhirnya saya baca. Tanaman pembuat apa yang baik digunakannya supaya tidak menggunakan hewan ini. Terus ada yang bilang itu kolang kaling. Kolang kaling di jus atau dimakan, tapi tidak pakai gula, jadi supaya jangan naik gula darahnya. Jadi sekarang akhirnya saya menggunakan kolang kaling 10 biji tiap hari. Saya jus campur dengan papaya, dengan nanas. Itulah saya minum tanpa kasih gula. Tapi menurut saya, nggak tahu kalau yang lainnya, lumayan sudah tidak terlalu sakit lagi lutut saya. Sudah mulai bisa saya kalau terus sudah mulai bisa ditemukan gitu ya. Harus ganja katanya tante itu. Jadi saya Harus setuju. apakah benar itu? Udah nggak makan nasi tuh kalau makan kolang kaling. Ya, makan juga tapi dia tidak diantara, artinya pagi-pagi saya minum, Oh, iya. nanti jam berapa tuh? Oh baik. Boleh dicoba tuh, Bu. Iya, siap. Ya, jadi Siap. di alam juga udah tersedia Iya. sebetulnya. Satu lagi tambahan untuk matahari, pengalaman saya sih ya, kalau saya kurang terpapar sinar matahari atau kurang olahraga, itu biasanya malam-malam susah tidur. Karena memang sinar matahari itu kalau kita terpapar, selain vitamin D, kita dapat juga produksi serotonin. Serotonin tadi kan buat semangat ya untuk pagi hari, siang hari gitu ya. Kalau malam hari dia akan berubah menjadi melatonin. Tidur. Melatonin itu hormon yang bikin ngantuk kan? Oh. Tidur. Nah, orang yang sudah mulai berumur itu melatoninnya akan berkurang. Makanya kita perlu juga terpapar sinar matahari supaya kita, biasa orang tua kan ada gangguan ini ya, susah tidur atau tidurnya cepat kebangun gitu ya. Jadi supaya itu karena melatoninnya berkurang. Nah, sekarang melatonin juga itu adalah hormon yang sangat kuat melawan kanker. Ya, jadi ada penelitian perawat-perawat yang dulunya sering jaga malam ya, itu akibatnya berapa puluh tahun kemudian banyak yang kena kanker payudara karena dia kurang melatonin. Kalau orang yang jaga malam kan nggak tidur, ada cahaya gini kan, jadi dia melatoninnya berkurang. Waktu kita tidur supaya melatonin diproduksi, bagusnya pakai lampu atau tanpa lampu? Tanpa. Tanpa lampu. Kalau bisa gelap gulita. Ya. Saya pernah PT 3 tahun di Lampung, Lampung ujungnya, di tempat yang nggak ada listrik. Listriknya hanya pakai genset sampai jam 9 tuh sampai 10 tuh. Jadi kalau sudah genset mati, itu baru benar namanya gelap. Nggak ada pencemaran cahaya dari tetangga juga karena memang nggak ada listrik. Di situ saya rasa tidurnya nyenyak sekali. Anak saya Kimi ini dibesarkan di kampung yang gitu yang gelap. Jadi sampai sekarang kalau dia tidur harus gelap. Nggak takut, nggak takut apa-apa lah. Ya, jadi kondisi seperti itu melatonin banyak. Kalau masih ada lampu, ya dia kurang produksinya. Itu sinar matahari. Gimana? Sudah cukup? Atau mau singgung sedikit mengenai kanker? Boleh. Ya. Nah, kanker ini banyak. Ini last topik ya, sudah selesai. Jadi kanker ini sebetulnya ada tadinya sel-sel yang normal, cuman dia berubah sendiri. Ada namanya radikal bebas kan, berubah sendiri menjadi sel yang tidak seperti sel normal lagi, dan dia tidak ada fungsi, dan dia terus bertumbuh, bahkan dia sepertinya kayak parasit gitu. Sel ini hidup di induk semangnya, tidak ada gunanya buat induk semangnya, dia punya pembuluh darah sendiri malah. Ya. Kerjanya adalah merusak induk semangnya sampai habis. Itulah adalah sel kanker. Kanker kan bahasa Latinnya adalah kepiting kan. Bentuk kepiting kan begini.
kegiatan kanker juga begitu, dia agresif menyerang. Nah, sel kanker ini dapat dibunuh dengan efektif oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Daya tahan tubuh kita tuh hebat sekali. Dia bisa membunuh sel-sel kanker. Ya. Jadi kalau kita memperbaiki gaya hidup kita, kalau kankernya belum terlalu berat ya, itu bisa mati sel-sel kankernya dan pasien itu bisa sembuh. Itu sudah banyak dibuktikan seperti itu. Nah, kanker itu paling cepat mati oleh imun kita, sel daya tahan tubuh kita. Lalu dia juga makanan utamanya adalah glukosa, gula. Ya. Jadi karbohidrat jangan terlalu banyak. Kalaupun karbohidrat kompleks, jangan yang terlalu sederhana. Ya dikurangilah nasi putih, tepung-tepungan, apalagi roti-rotian itu kan sederhana sekali ya karbohidratnya. Apalagi gula putih itu paling jahat. Itu makanan utama kanker ya. Jadi kalau kita semakin banyak makan glukosa, maka sel kanker ini makin senang. Saya dikasih induk semang saya baik sekali kasih saya makan. Nah gitu ya. Musuh itu sahabatnya kanker ya gula. Lalu musuhnya dia adalah oksigen. Dia nggak suka oksigen. Kalau ada oksigen dia mati. Bagaimana supaya oksigen ini bisa mencapai ke seluruh tubuh kita? Oksigen ini dibawa oleh sel darah merah. Sel darah merah jalannya di arteri. Ya. Berarti jalannya harus sampai ke pelosok-pelosok ya. Ya. Ini KDN lagi giat-giatnya bikin jalan bagus ya, sampai ke pelosok-pelosok. Nah, ternyata kita punya arteri ini bisa bertambah jumlahnya, nggak segitu-gitu aja. Ya, namanya prosesnya angiogenesis. Angio artinya arteri atau pembuluh darah. Genesis artinya apa? Kita kejadian pendeta. Artinya apa? Dijadikan pembuluh darah baru. Genesis, angiogenesis. Nah, jangan lupa pendeta. Kita kejadian itu. Iya, kejadian. Jadi angiogenesis itu ada prosesnya. Bagaimana terjadi angiogenesis? Pada kondisi tubuh seperti apa kita perlu lebih banyak oksigen. Kalau waktu kita tidur perlu banyak oksigen nggak? Kalau orang yang begini perlu banyak oksigen nggak? Artinya ini perlu banyak oksigen ya? Iya. Itu biasanya orang lagi ngapain? Olahraga. Kembali lagi olahraga ya. Jadi kalau kita berolahraga itu permintaan oksigen itu tinggi. Ya? Jadi itu juga yang menstimulasi proses angiogenesis. Umpamanya contohnya arteri di jantung apa namanya? Arteri pembuluh darah koroner. Pembuluh koroner ini kan kecil ya, gampang tersumbat. Banyak orang kena serangan jantung. Pembuluh darah koroner itu ada beberapa cabang. Tapi kalau kita sering olahraga, artinya jantungnya perlu lebih kuat kan? Ya. Bahkan kalau olahragawan itu jantungnya besar, ototnya makin kuat. Nah itu akan terjadi pembuluh darah baru. Artinya tadinya koroner cuma umpamanya begini 2 cabangnya. Kalau kita rajin olahraga itu akan cabang lebih banyak, bisa 3, bisa 4. Supaya si jantung otot jantung ini lebih banyak dikasih oksigen dan nutrisi supaya kerjanya bisa lebih bagus. Demikian juga di tubuh-tubuh kita yang lain. Jadi proses angiogenesis ini artinya jalan-jalan itu sudah sampai ke pelosok-pelosok. Tempat kanker, sel kanker tersembunyi pun, bahkan calon-calon kanker kan kita sebetulnya sudah ada, biangnya itu sudah ada dalam tubuh kita. Tinggal tunggu trigger faktornya aja bisa terjadi ya. Jadi kanker itu seperti pistol yang sudah diisi peluru, tinggal ditarik pelatutnya ya. Tapi kalau kita punya pembuluh darah yang sampai ke pelosok-pelosok tempat sel-sel itu bersembunyi, maka itu bisa dibunuh karena oksigen ada di situ. Dan pembuluh darah itu bukan hanya membawa sel darah merah, dia juga membawa sel darah putih.
sistem pertahanan tubuh. Jadi semua akan dibunuh. Jadi dua, dengan oksigen dan dengan sel darah putih. Jadi supaya nggak kena kanker, caranya bagaimana? Makan makanan sehat, hindari karsinogenik, hindari gula, makanan pilih yang pH-nya basah. Itu bisa dicari di Google. Makanan yang base forming food, base ya, base forming food. Hindari yang acid forming food. Itu yang dihindari, yang dicari adalah base forming food. Karena kita punya pH darah itu adalah 7,4 kalau nggak salah. Itu pH yang netral. Itulah pH darah ideal. Kalau dia turun aja sampai 6 umpamanya, itu resiko penyakit meningkat. Apalagi turun sampai 5 atau 4, wah itu bahaya. Banyak penyakit akan datang. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan kan kita punya grup WA ya, nanti bisa diskusi di situ. Baik, terima kasih.